Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kita semuanya diberkati dan mendengar kesaksian dari Eyal, dari Mami Nel gitu ya, dari Mami Ren ya. Saya percaya itulah kebaikan Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Dan saya percaya ini juga menjadi doa saya, bukan hanya orang tua saja yang dipakai Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir, bahwa anak-anak muda, bahkan bayi, masih bayi, Tuhan sudah menaruhkan satu pujian di dalam mulut mereka. Untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, baik yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya kita sedang dipersiapkan, kita sedang dipakai Tuhan, dan kita juga diurapi Tuhan, ya. Ya, saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya berpantun. Saudara mau dengar pantun saya? Ya, yang mau mendengar pantun saya katakan yes. 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 Kok cuma di sini dong yang yes? Oh, ya. Soalnya semuanya di mute ya. Nah, saya percaya sekali juga pasti bilang yes ya. Nah, jadi gini pantunnya, saudaraku. Jalan-jalan ke kota Kudus, katakan cakep. Cakep. Jangan lupa beli mie sedus. Asik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah setiap kita selalu dituntun kepada Kristus. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Tuhan? Ya. Haleluya. Biar setiap kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari, hidup kita dipimpin kepada Kristus. Dan kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Bukan serupa segambar dengan saya, ya. Karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi Yesuslah yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi gembala yang baik, ya. Dialah terang dunia, ya. Dia juru selamat kita, satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan. Ya, ingat ya saudara, ya tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus. Dialah gembala agung kita, dialah terang dunia, dialah firman yang hidup, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja 6. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Kita akan baca silih berganti. Saya baca yang di ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ganjil, ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Ayat 9. Tapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang sudah turun menghadang ke sana. Ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Panggilnya pegawai-pegawainya. Pegawainya. Pada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepada Kamu siapa memberitahukan dari kita memihak kepada Raja Israel? Ayat 12 dikatakan, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, dia melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya lah kepadanya, dia ada di tempat. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita buat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, yang saya mau tekankan adalah di poin yang ke-17 dikatakan seperti demikian, ya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, tema saya malam hari ini adalah tentang mata yang melihat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ini sebenarnya dipenuhi dengan orang-orang buta yang bisa melihat. Artinya, buta secara rohani, ya, tetapi dapat melihat secara jasmani. Dan fokus mereka hanya pada hal-hal duniawi. Itulah sebabnya orang-orang demikian sepertinya hidup mereka cenderung kepada hal yang serakah, hidup mereka seenaknya saja, menjadi troublemaker, ya, dan mereka tidak memiliki batasan-batasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang-orang yang tidak tahu diri, yang mereka seenaknya saja, mereka sesuka hatinya saja, mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka hanya fokus mementingkan diri sendiri, mereka hidup dalam kenikmatan diri sendiri. Yang penting saya happy, yang penting saya senang, dia nggak peduli dengan orang lain. Nah, apa itu kebutaan rohani? Ya, buta rohani adalah ketidakmampuan, ya, seseorang memahami, menerima, dan melihat secara keseluruhan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadilah itu buta rohani. Nah, di zaman Tuhan Yesus ada begitu banyak rohaniawan yang mengalami kebutaan rohani. Contohnya, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Kenapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka sangat pintar mengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak pintar untuk menghidupi dan melakukan apa yang mereka ajar. Makanya Tuhan Yesus sangat mengecam mereka, ya. Tuhan Yesus tidak pernah memuji orang Farisi dan ahli Taurat yang memiliki segudang pengetahuan dan melakukan hukum Taurat tanpa celah. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan mereka muta, mereka munafik, ya, hanya terlihat bagus dari luar, tapi dalamnya itu bobrok, rusak, ya. Nah, saudara saya dipanggil bukan hidup seperti itu, ya, bukan buta secara rohani. Memang kita melihat, kita punya mata, bisa melihat dengan mata jasmani. Tapi saudara tahu, saudara harus sadar, kita punya mata rohani. Jangan sampai mata rohani kita itu buram, apalagi buta. Sampai-sampai kita tidak bisa melihat Yesus ada di depan kita. Ini yang bahaya. Ya, hari-hari ini muncul begitu banyak orang yang begitu arogan, ya, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling benar, yang lainnya salah dan suka menghakimi. Ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan tidak izinkan saudara dan saya hidup dalam hal-hal seperti itu. Mata jasmani kita terbuka, tapi mata rohani kita juga harus terbuka. Ya, sehingga kita tahu membedakan mana yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Allah. Baik belum tentu benar, benar tentu pasti sudah baik. Nah, ini yang hati-hati. Kita harus mencerna dengan baik, ya. Tidak semuanya itu baik, ya, untuk kita, ya. Tapi kalau itu yang benar, itu pasti tentu baik buat setiap kita. Contohnya adalah seperti Eyal tadi kesaksian. Dia padahal sudah tidak masuk hitungan, ya. Artinya dia tidak terpilih jadi majelis. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Makanya penting di sini saudara saya adalah beriman dan taat, percaya kepada Tuhan. Ya. Karena kenapa? Kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan sudah buka pintu itu, Tuhan sudah buka portal itu, tidak ada seorang pun, satu kuasa pun yang bisa menutupnya. Ya. Kalau Tuhan bilang iya, iya.
Karena dia Tuhan yang berdaulat. Nah, oleh sebab itu, saudara dan saya, kita hidup bukan asal hidup saja. Kita hidup untuk dapat memberikan kehidupan bagi orang lain. Itu sebabnya kita dipilih, kita dipanggil. Ya. Nah, kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Raja Al-Aram mau berperang melawan Israel. Tetapi Tuhan memberikan urapan kepada Nabi Elisa untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Setiap kali Raja Al mau berperang, ya, sudah terjadi pengepungan, sehingga ia sendiri bingung dan dia bertanya-tanya, siapa yang membocorkan rahasia ini? Maka dia panggil pegawainya, siapa yang membocorkan rahasia ini? Nah, dan kata pegawainya kepada Raja Aram, Tuanku, ada satu orang, satu nabi di Israel namanya Elisa. Dia tahu apa yang Tuhan katakan bahkan ketika di kamar tidurnya. Elisa bisa tahu. Wah, itu luar biasa, saudaraku. Padahal dia di waktu yang berbeda, di daerah yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi Elisa karena diurapi Tuhan dan dia dipakai Tuhan, Elisa bisa tahu apa yang diucapkan, apa yang dia perkatakan. Sehingga Elisa tahu apa yang mau dilakukan oleh Raja Aram dan dia katakan kepada Raja Israel dan para tentara yang lain, kalian harus mengepungnya. Ya, sampai 2 kali Elisa berkata kepada Raja Israel dan para tentara Israel, ya. Nah, dan di sana tersiar kabar kepada Raja Aram. Raja Aram begitu marah dan dia memerintahkan untuk mengepung rumah Elisa. Dia kirim pasukan begitu banyak, tentaranya, kereta, kuda, semuanya dia kerahkan, semua kekuatannya dia kerahkan untuk mengepung satu orang, loh saudaraku. Elisa, ternyata Elisa ini berbahaya. Dan ini saya mau ingatkan kepada saudara juga, saudara itu berbahaya buat iblis. Amin. Karena kenapa? Karena ada firman di dalam kehidupan kita. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Makanya kita orang yang berbahaya buat kerajaan kegelapan. Demikian juga Elisa. Raja Aram mengerahkan segala kekuatannya. Itu seperti saya nonton film tuh, saya teringat dengan satu film yang namanya film Sparta. Pernah nonton film Sparta? Raja Sparta? Dengan 300 tentara, dia harus melawan sekian banyak tentara Sparta. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa survive loh. Mereka berjuang secara habis-habisan. Ini yang terjadi. Raja Aram mengerahkan semua kekuatannya, pasukannya, tentara-tentaranya hebat, yang jago berperang, ya, yang punya strategi dalam peperangan, dia kerahkan hanya untuk satu orang, Nabi Elisa doang, dikepung semuanya. Ada apa yang terjadi? Situasi yang seperti ini membuat bujang Elisa itu ketakutan. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat secara mata rohani. Elisa dengan tenang, bayangin saudaraku, ya, contohnya nih, ya saya coba membayangkan gitu ya. Misalnya saya tinggal di sini, tiba-tiba ada sekian banyak orang, ratusan ribu orang mengepung rumah saya. Apa yang terjadi? Secara manusia saya pasti takut, betul? Ya. Betul? Waduh, saya nggak bisa lari kemana lagi. Semua dikepung, rumah saya dikepung semuanya. Tapi lihat bagaimana respon Elisa. Dia tetap tenang. Dia tetap percaya. Mungkin dia hanya bernyanyi, ya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ya, Elisa mungkin bernyanyi tetap memuji Tuhan, ya, tapi bujangnya ketakutan, ya, karena dia buta melihat penyertaan Tuhan. Tapi Elisa melihat bahwa Tuhan sudah mengirimkan pasukan bala tentara di surga. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak bimbang, karena dia tahu peperangan ini bukan milik dia. Peperang ini milik Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Dan dia percaya bahwa penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupannya. Nah, dunia hari-hari ini membutuhkan saudara dan saya yang dapat melihat segala kebaikan Tuhan. Ini yang harus kita ceritakan, ini harus kita saksikan kepada mereka. Mereka butuh dengar, mereka butuh melihat, mereka butuh kesaksian saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara ketika bersaksi menceritakan segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dibebaskan. Ini
ini harus kita saksikan kepada orang dunia. Segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga mereka boleh mendengar, melihat, dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu nyata. Dan Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau sedikit kesaksian. Nah, setiap hari Rabu itu saya sudah mengambil komitmen untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang mengalami sakit di rumah sakit Tarakan. Nah, dan ketika saya sudah menjalani sudah berapa bulan ya, mungkin kuliah sekitar 3-4 bulan ya, setiap hari Rabu, setiap minggu saya ke rumah sakit Tarakan berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang sakit. Dan di situ saya melihat Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ya, baik saudara-saudara kita, bukan hanya orang Kristen saja, yang Muslim, yang Konghucu, yang Buddha. Cuma ada satu yang menolak, yaitu saksi Yehova. Setiap kali saya datang bersama tim, dia kan sudah langsung, enggak Pak, terima kasih, kami bisa berdoa sendiri. Kami kalau misalnya dia udah seperti oh saksi Yehova ya Pak. Oh ya benar kamu. Oh ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Udah kita. Hanya mereka saja yang menolak. Tapi yang lainnya, baik yang Muslim, Konghucu, Buddha, mereka membuka hati mereka. Mereka mau didoakan. Bahkan beberapa jiwa yang saya tuntun mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya saksikan segala kebaikan Tuhan. Apa yang saya alami, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan saya, menyelamatkan saya, mengangkat saya dari lembah kematian, sehingga saya dipulihkan, disembuhkan. Saya ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan mereka semuanya bersuka cita. Saya doakan, saya percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka, Tuhan Yesus yang melawat mereka. Dan saya percaya bahwa setiap doa yang saya lepaskan, setiap firman Tuhan yang saya ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita ceritakan, kita saksikan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Nah, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, berkat apa yang akan kita terima ketika kita melihat ketika mata rohani kita dapat melihat? Yang pertama, berkat yang kita terima adalah gini. Kita akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan keseharian. Kita akan berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita tidak sembarangan. Kita tidak arogan. Kita tidak merasa diri kita paling benar, paling hebat, paling suci, paling kudus. Enggak. Kita tahu semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, hidup kita, keluarga kita semuanya terpelihara, terlindungi, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika mata rohani kita terbuka, maka saya percaya kita akan berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan kita. Setiap keputusan-keputusan yang kita mau ambil, kita sangat berhati-hati. Kenapa? Karena itu sangat menentukan masa depan kita, khususnya untuk anak-anak muda ya yang mengikuti Zoom malam hari ini ya. Baik Wendy, Nia, Frisya, Fria, ya. Ketika kalian mengandalkan Tuhan, ketika kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya ketika kalian mau mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian, apakah itu di studi kalian, apakah itu di pekerjaan kalian, apakah itu kalian mau memilih pasangan hidup, kalian sangat berhati-hati. Kalian tidak sembarangan. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa saya ini anak raja. Kalau saya anak raja, hidup saya tidak sembarangan. Saya bukan anak gampangan, saya bukan anak murahan, bisa sembarangan saja, bisa menikmati yang ini, menikmati yang itu, enggak. Kalian akan berhati-hati, bahkan di dalam pergaulan kalian pun kalian akan berhati-hati. Karena hari-hari ini ada begitu banyak toksik, racun yang mematikan, toxic relationship ya, toxic yang membuat hidup kalian tuh hancur, rusak. Ya, memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita butuh persahabatan, kita butuh teman, kita butuh satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berhidup sendiri, kita tidak bisa berjalan sendiri. Memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi adik-adikku, saudaraku dikasih Tuhan, kalian harus cerdas di dalam memilih sahabat kalian. Kenapa? Teman-teman kalian harus cerdas. Karena itu akan menentukan masa depan kalian. Loh ya, persahabatan yang sehat akan menentukan masa depan yang sehat. Persahabatan yang buruk akan menentukan masa depan kalian yang buruk. Itulah toksik hari-hari ini. Hati-hati.
Makanya Tuhan Yesus berfirman kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat 8, bertindaklah hati-hati supaya engkau beruntung dalam segala jalan hidupmu. Makanya Tuhan sudah memberikan perintah kepada Yosua. Tuhan sudah memberikan perintah kepada saudara saya. Bertindaklah hati-hati supaya jalan saudara dan saya itu beruntung. Ya, kita harus hati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Artinya, saudara dan saya harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini karena keputusan yang akan kita ambil akan menentukan masa depan kita. Nah, biarlah hidup kita hari-hari ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Makanya di dalam Mazmur 119 kita katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa menjaga setiap langkah-langkah kehidupan kita? Bagaimana saudara saya bisa bertindak hati-hati dalam menjalani kehidupan ini? Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Dialah sebagai penolong, dia sebagai penghibur, dan dia disebut Parakletos. Yang artinya akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu. Roh Kuduslah sebagai penolong, penghibur di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya ini menjadi doa saya. Kalau mata rohani kita terbuka, kita akan bertindak hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, apalagi keputusan-keputusan penting yang mau kita ambil, kita sangat berhati-hati. Kita akan berdoa sungguh-sungguh. Ya, saya mau kasih contoh untuk adik-adik ya, untuk KPT, Mami Pet. Ya, di dalam dari masih remaja, kemudian dia bekerja, bahkan sampai hari ini, ya, ada banyak hal kadang-kadang di persimpangan jalan dan itu menjadi dilema. Ya, misalnya contoh pekerjaan, ya, dia sangat berhati-hati dan dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, pekerjaan mana yang saya ambil? Ini sesuai nggak dengan passion saya? Ketika dia diterima di pekerjaan ini, di perusahaan ini, dan dia doa lagi, Tuhan, saya percaya Tuhan tempatkan saya di perusahaan ini, berarti ada maksud Tuhan. Bukan hanya dia kejar gaji, rupiah, tapi dia tahu, KPT tahu, Mami Pet tahu bahwa dia ada di sana, berarti kehadirannya harus menjadi berkat. Dia harus berkarya, supaya apa? Supaya melalui kehidupannya, nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Mereka boleh melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupannya. Nah, ketika dia mau mengambil keputusan seperti itu, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia tanya Tuhan. Dia nggak langsung merespon, ya saya terima. Enggak. Dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia dapat jawaban doa. Kalau misalnya ada tanda, ada damai sejahtera, ada firman Tuhan atau konfirmasi juga dari orang tua, dari Papi Yong atau Mami Nel, misalnya katakan iya, nah, berarti iya, berarti itu setuju dan dia lakukan, dia kerjakan. Itu saudaraku. Ya, jadi untuk adik-adikku, kalian sedang berjuang, ya, mungkin kalian sedang mencari pasangan hidup, kalian Kak Frisya juga yang sedang mau mencari, ya, studi perguruan yang tinggi, universitas, ya, doa, jangan andalkan kekuatan sendiri, kita terbatas, kita mengandalkan Roh Kudus. Nah, biarlah hari-hari ini setiap kita, baik orang tua maupun anak-anak, hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Ketika hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, saya percaya hidup kita akan teratur, hidup kita akan terarah. Kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita akan terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun kadang-kadang sepertinya jalan Tuhan itu bukan seperti jalan kita. Ya, kadang-kadang kita dibawa ke atas gunung terus turun lagi. Kadang-kadang berkelok-kelok, berliku-liku, ya kan? Tapi akan sampai ke tujuannya. Ya. Walaupun diizinkan melalui banyak hal, rintangan, tapi ujungnya, endingnya kita akan mencapai destininya Tuhan. Yes. Ya, makanya penting hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Ya, seperti yang tadi kesaksian Bapak El kan, gitu kan? Kita udah dengar, ya kan? Sepertinya hilang harapan.
nggak terpilih. Mungkin nextnya, pemilihan berikutnya baru Bapak Eyal terpilih jadi majelis. Tapi lihat, Tuhan punya 1000 cara. Bukan kita mendoakan ada yang meninggal, ada yang sakit, bukan. Itu cara Tuhan, karena memang waktunya sudah tiba, visanya sudah turun, jadi dia harus pulang ke rumah Bapak, ya kan? Nah, ini Bapak Eyal sebagai pemain cadangan sedang dipersiapkan. Ini waktunya kamu menggantikan untuk melanjutkan pelayanan ini sebagai majelis. Makanya dia sedang dipersiapkan. Nggak heran kalau setiap minggu waktu dulu dia mengikuti Zoom gitu kan. Disinilah kita dilatih. Disinilah kita dipersiapkan bagaimana berdoa, bagaimana memimpin pujian, bagaimana kita membawa firman Tuhan. Nggak ada yang hebat di sini, nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang hebat. Kita semuanya belajar kok. Kita semua sedang diproses, kita semua sedang dibentuk. Nggak ada yang hebat, nggak ada. Kita ini terbatas. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang luar biasa, nggak ada yang merasa diri saya yang benar. Nggak ada. Kita semua sedang berjuang. Kita sedang diproses, kita sedang dibentuk Tuhan. Bermasalahnya mau atau tidak. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, ya kita akan semakin indah. Kita akan menjadi perabot-perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ketika mata rohani kita terbuka, yang pertama adalah kita akan berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang menjadi orang percaya yang peduli terhadap orang lain. Ya, kita akan care, kita akan merasa penuh belas kasihan terhadap orang lain. Kita tidak fokus lagi kepada diri sendiri, enggak. Ya, tujuan hidup kita bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, enggak. Tujuan hidup kita adalah melayani Kristus dan memuliakan Kristus. Apa yang Yesus lakukan, itu juga yang kita lakukan. Makanya di dalam Markus 6 ayat 34, boleh Bapak Eyal yang baca Markus 6 ayat 34. 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Ya, lihat Tuhan Yesus, ya. Padahal dia seharian sudah capek, ya kan? Dia mau menepi, mau ke tempat yang suci untuk istirahat. Dan ketika mereka mendarat, ya kan? Mereka melihat sekumpulan begitu banyak orang. Apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus? Hatinya bukan kesal, dia nggak marah. Ngapain sih ini orang ikut saya? Nggak tahu apa, saya udah capek nih, udah melayani dari pagi sampai malam, gitu kan? Dia nggak marah, dia nggak komplain, dia nggak protes, dia nggak bersungut-sungut. Ketika dia turun, dia mendarat, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini saudaraku, tolong garis bawahi. Di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah hidup kita didorong oleh belas kasihan. Sangat berbeda ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika kita beraktivitas, ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita melayani. Kalau hati kita didorong oleh belas kasihan, sangat berbeda. Mungkin secara fisik kita capek, kita lelah, tapi karena ada belas kasihan dalam kehidupan kita, kita akan melayani dengan sepenuh hati, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan ngomel, ya, bukan dengan marah-marah. Kamu nggak tahu ya, saya ini udah melayani loh, saya udah capek loh seharian, kamu nggak tahu apa yang saya lakukan. Nggak seperti itu. Lihat Tuhan Yesus, ketika seharian dia capek melayani, pengen istirahat gitu kan, pengen sendiri, pengen me time gitu kan, ke Starbucks atau kemana gitu kan, minum segelas kopi gitu kan, belum sempat, ya, belum sempat, baru mendarat gitu, baru menginjakan kaki gitu, turun sampai darat, dia melihat ada sekumpulan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka seperti domba, ya, yang tidak mempunyai gembala. Mereka haus, mereka lapar. Dan apa yang terjadi karena tempat itu sunyi, maka ketika Yesus mengajar, mereka bingung. Nggak mungkin Tuhan Yesus katakan suruh mereka pulang. Mereka akan pingsan, mereka akan kelaparan. Karena sudah sekian lama mereka nggak makan. Makanya di situ ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Diberikanlah kepada Tuhan Yesus. Lihat, luar biasa cara Tuhan. Kenapa? Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, kita akan melayani dengan segenap hati.
Kita akan melayani dengan sukacita. Ya, walaupun kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan penghargaan, walaupun orang-orang di sekitar kita nggak ada yang tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Dia melihat hati kita. Makanya doa saya, biarlah setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, hati kita digerakkan oleh belas kasihan. Orang yang dipenuhi dengan belas kasihan, saudaraku, itu sangat berbeda. Dia tidak arogan, dia tidak angkuh, dia tidak sombong. Dia tahu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang yang egois. Mengapa? Karena mereka buta secara rohani. Ya, tidak jamin, saudaraku, apakah seperti saya pendeta, apakah seperti istri saya sebagai pemimpin pujian yang sudah melayani sekian lama, puluhan tahun. Tidak jamin. Kalau mereka buta secara rohani, maka dalam kehidupan mereka adalah egois. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ketika saya berdoa untuk satu hamba Tuhan di rumah sakit, beliau sudah S3. Beliau adalah dosen di salah satu STT. Ketika saya ketemu dengan beliau, saya mau mendoakan, ya akhirnya kita ngobrol sebentar. Saya bilang, ya Pak, saya hamba Tuhan, ya kerinduan saya adalah berdoa untuk saudara-saudara kita yang seiman yang mengalami sakit penyakit untuk menguatkan mereka. Akhirnya dia cerita, saya ini dosen di salah satu STT di Jakarta. Saya S3, dia sebut A, B, C, D. Saya kenal, saya tahu siapa aja. Cuma saya nggak pernah ketemu dengan beliau ketika dia mengajarkan di STT yang saya pernah sekolah juga. Saya belum pernah ketemu beliau. Dan dia juga sudah mengembalakan. Dia cuma dipesan kepada saya seperti ini. Dan bro, ingat ya, pelayanan itu bukan bisnis. Pelayanan itu harus disertai dengan pengorbanan. Ya, kalau bro konsisten melakukan ini, percayalah, upahmu besar di surga. Engkau tidak perlu mencari pujian, engkau tidak perlu punya jemaat yang banyak, ya, tapi Tuhan melihat hatimu. Terus konsisten, terus lakukan itu. Dan di terakhir kata-kata dia bilang gini, kalau saya sudah sembuh, saya mau seperti bro, saya mau ke rumah sakit layani setiap jiwa-jiwa yang juga sakit. Jadi saudaraku, jadi pelayanan itu bukan bisnis. Pelayanan itu bukan cari popularitas, pengen terkenal, enggak. Tidak perlu. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak perlu cari. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan setia, dengan taat. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Contohnya sudah banyak di dalam Alkitab. Yusuf, Daniel, bahkan Daniel bisa dipakai oleh 3 raja. Ya, Daniel terus dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Daniel memiliki integritas. Daniel punya karakter yang luar biasa. Dan dia juga punya roh yang luar biasa. Dia memiliki mata rohani yang terbuka. Bahkan dia bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi, yaitu di akhir zaman. Dan dia bisa melihat sampai ke jauh seperti itu. Bahkan melewati kita ada di zaman ini. Dia bisa melihat akhir zaman apa yang akan terjadi. Maka dia tulis di Daniel 12 itu tentang akhir zaman. Ya, luar biasa. Ya saudaraku, biarlah yang tadi sudah saya katakan, yang pertama, ya ketika mata rohani kita terbuka, kita akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan menjadi orang percaya yang peduli terhadap orang lain. Ya, kita tidak egois, kita tidak arogan. Ya, kita mengikuti apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus, yaitu peduli dengan orang lain. Makanya di Matius 5 ayat 7 dikatakan, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Dan yang ketiga, ya, ketika mata rohani kita terbuka, kita akan selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, 1 Petrus 4 ayat 2. Boleh siapa ya? Steffi
Steph, boleh tolong bacakan 1 Petrus 4 ayat 2. Happy ada atau Wendy? Epi ada? Kalau Steffi nggak ada, Nia. Nia boleh tolong baca Nia 1 Petrus 4 ayat 2. Boleh Kak Wika. Satu Petrus 4 ayat 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 2. benar tadi berarti. Terbalik. Oke, baik. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang jangan kamu kerjakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Terima kasih Nia. Supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan, jangan saudara saya pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sangat berbeda keinginan daging dan kehendak Tuhan. Ya, itu sangat berbeda, sangat berjauh. Ya, keinginan manusia adalah gini, untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Tapi kehendak Allah, ya, itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi biarlah prioritas hidup kita senantiasa didorong oleh kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita, ya. Kenapa? Karena keinginan kita itu seringkali itu bias, liar. Ya. Kita maunya ini, maunya itu, nggak akan pernah puas. Ya, sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, punya rumah. Pengen punya rumah, pengen punya helikopter. Punya helikopter, pengen punya jet pribadi. Punya jet pribadi, pengen terbang ke bulan, ke dunia yang lain. Akhirnya nggak pulang-pulang, atau di berantah mana. Ya, itu kan? Itulah manusia. Ya. Jadi kata keinginan manusia dalam bahasa Yunani diambil kata epitumia, yang berarti keinginan terlarang atau nafsu. Ya, itu ya kata keinginan manusia dalam bahasa Yunani, epitumia, ya, yang berarti keinginan terlarang atau nafsu. Sementara kata kehendak Allah diambil dari kata Yunani telema, yang berarti pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan. Nah, yang mana nih saudara kejar, keinginan manusia atau kehendak Tuhan? Kalau saudara yang kejar ada kehendak Tuhan, maka saudara akan semakin mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Yes. Itu yang saudara kejar, itu yang saudara hidupi, dan itu juga saudara yang lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ya. Jadi doa saya, biarlah hidup kita didorong oleh kehendak Tuhan. Bolehkan oleh keinginan manusia, dan dampaknya itu luar biasa. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka ada dampak kekal yang akan mengikuti setiap tindakan yang didorong oleh kehendak Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya sebagai orang percaya tidak lenyap, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Oleh sebab itu di hari-hari terakhir ini yang kita kejar, yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Yes. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan di zaman ini seperti Daud, maka saudara saya akan disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudaraku ingat ada 3 hal ketika mata rohani kita terbuka. Yang pertama, kita akan berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ya, kita akan menjadi orang percaya yang peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, kita akan selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Tolong materaikan itu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk menghidupinya dan melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami percaya ketika mata rohani kami terbuka, maka kami akan bertindak hati-hati di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan kami akan terus berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau mendapati setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dan senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.